kali mungkin dari proses pembuatan gitu. Ya mungkin Roman Picisan ya, karena Roman Picisan itu lagu dibuat untuk bertahan ketika Ari Lasso sudah tidak menjadi vokalis Dewa lagi. Faktor apa yang membuat Dewa 19 bisa bertahan sampai 3 dekade di industri musik? Ini jawabannya biasanya bisa di-quote ya, boleh direkam semua quote-nya. Apakah karena musiknya, apakah karena manajemennya, gabungan kualitas karya dan manajemen, atau ada faktor lain? Faktor lainnya apa, Klenik maksudnya? Ada pilihan ganda. Makanya yang selama ini mungkin jarang dibicarakan sehingga bertahan 3 dekade. Gimana Mas? Mungkin satu-satu ya jawab ya. Ya siap. Yuka dulu gitu misalnya. Ini ngelempar nih. Ya. Ujung-ujungnya ngerikas semuanya. Dari Sasi Baladewi juga ya. Kang, menurut Kang Yuka apa yang bikin Dewa 19 bertahan 30 tahun Kang? Yang pasti ganteng-ganteng keren-keren pemainnya. Oke. Kan, keselinnya jawabannya. Keren-keren, jago-jago mainnya, skillnya ngeri-ngeri. Iya, itu setuju. Yang ketiga ya. Manajemennya gampang dimintain kasbon. Iya. Paling gampang di kasbonin itu membuat bahagia player kayaknya. Oke, manajemennya ya. Oke, gimana? Halo, ada yang mau tambahin nggak? Ya mungkin kalau gue bisa menjawab ini dari sisi outsider, penggemar. Dari penggemar, Ya. dari Baladewa. Karena menurut saya mereka sangat konsisten ya, gitu, untuk mengeluarkan hits dan untuk berkarya gitu. Karena mereka nggak pernah putus untuk apa istilahnya mengeluarkan karya-karya yang memang banyak digemari, yang populer gitu. Oke. Jadi dan semua karya-karyanya juga mereka banyak yang membekas di hati banyak orang di Indonesia gitu. Jadi pasti marketnya akan selalu ada. Jadi mau sampai 150 tahun lagi saya rasa Dewa akan selalu ada gitu. I mean karyanya ya, kita udah mati gitu, kita udah mati banget gitu kan. 150 tahun lagi ada tuwek semuanya. Dan gue 100 tahun kalau masih nyanyi sih agak. Gue udah 190 berarti waktu itu umur gue nggak setua itu. Tapi gue rasa itu yang paling penting. Karyanya, konsistensi ya. Oke, Mas Tio, gimana Mas? Oke, pasang dulu. Gimana Mas? Ya mungkin menurut saya karena karyanya bagus-bagus, lagunya bagus-bagus. Sayang kalau sampai bubar kan, ya patut dipertahankan. Gitu. Oke. Terus ya mungkin nggak tahu juga ya, mungkin dari sisi Feng Shui kali ya. Mungkin meskipun ada ya pasti ada konflik lah gitu dalam satu grup, cuman ya pasti akan balik lagi gitu. Mungkin kalau ada orang Feng Shui yang bisa ngecak satu-satu sionya, oh ini bisa bikin cuan nih, bukan ciong nih. Kira mungkin kalau ada karena bisa cuan. Itu bukan bikin ciong, ada mungkin ada yang bisa ngecak tuh, maksudnya ngecek satu-satu secara detail tanggal bulan lahir tahun. Berarti ya bisa dengan kata lain chemistry yang bikin bertahan ya Mas Tio ya. Cocokan itu. Mas Oja 30 tahun Mas, 3 dekade. Saya nih. Kok cabut Mas? Sorry, bukan itu pertanyaannya. Jadi ya ini semua kan apa ya, keberuntungan, berkah Tuhan. Tapi ada satu yang mau saya sampaikan. Dewa 19 tuh kayak klub bola elit yang lama bertahan, banyak juaranya gitu. Ini gimana ya, saya senang banget bisa gabung di situ sama seperti kita nih dalam tim yang sangat kuat gitu. Jadi kayak Real Madrid lah gitu misalnya gitu. Jadi misalnya gini, di setiap lini itu bagus menurut aku. Kita dari pembuatan lagu banyak dibuat oleh Dani ya, Andra itu, Aldi di lini depan, lini belakang itu bagus. Secara musikal, ini kalau saya menempatkan diri tadi seperti Elo ya, dari sisi orang di luar ya, mungkin groove-nya bagus, jelas, ya kan. Temanya tuh
kuat lagu-lagunya. Jadi kayak orang nonton, misalnya nonton film ya, kalau film serem ya mesti, kalau film horor ya orang mesti ngerasain serem gitu. Kalau ya itu seperti itu yang saya rasain ya dari lagu-lagu yang ada. Saya pikir itu yang kuat, tapi yang terutama adalah keinginan kita untuk terus bertahan, untuk memenangkan pertandingan, bukan untuk lawan orang lain ya. Tapi saya lihat kita punya kekuatan yang sama, yang apa ya, paling enggak untuk sama-sama menang dari diri kita sendiri untuk tetap maju dan bertahan. Oke, berarti kekuatan personilnya ini Iya, teamwork yang teamwork yang unggul di masing-masing lini dan itu bisa bergabung menjadi satu teamwork, itu Iya. yang bikin sampai 30 tahun. Iya. Siap. Oke, Mas Andra, gimana Mas? Dari hari pertama kan, Mas Andra sampai hari ini. Dari 87 Mas. Gak bosen Mas? Sorry. Ya Bosen. seperti yang Yuko bilang tadi, gampang kasbonnya ya. Oh jangan-jangan kasbon paling banyak makanya kan. Kemarin di sini. Gimana Mas? Aduh, apa ya? Mm. Nggak ada jawaban yang ini sih sebenarnya. Tapi yang pasti Dewa punya hits, lagu hits tuh banyak banget. Oke. Nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, tapi puluhan. Tuh. Bahkan bisa dibilang tiap album itu enak semua lagunya. Ini mungkin subjektif ya, tapi emang itu kenyataannya. Ya. Terus chemistry-nya kuat. Ya meskipun sempat ganti personil, tapi founding fathers-nya masih ada, Dani dan saya gitu, member yang dari awal itu. Terus apa lagi ya, takdirnya Itu gak ada yang bisa ngalahin sih. Siap, itu dia Mas Andra. Thank you. Mas Agung, gimana Mas? Menurut lo kenapa Mas? Baladewa juga tuh dia. Oh, Baladewa? Oh, iya benar, sebagai Baladewa. Nggak pernah ngaku. Masa gak pernah ngaku? Akhirnya bisa bergabung. Belum pernah bikin pengakuan ya. Gimana Mas Agung? Ya sudah terwakili semua sih sebenarnya. Oke. Tapi menurut versi Mas Agung sendiri, apa sih yang bikin Dewa 19 sampai 30 tahun? Kasbon lah, kasbon. Kasbon ya? Kasbon ke sana nih Mas. Kasbon jarang sih saya. Tapi minta semua di awal ya. advance berarti ya. Doain. Ya kalau saya sih lebih ke karya, karena karyanya bisa diterima banyak kalangan, dari seumuran kita sampai yang anak-anak kita pun mengenal Dewa gitu kan. Jadi Ya. saya pikir itu menjadi kenapa Dewa harus sayang untuk dibubarkan atau bubar gitu. Itu aja sih. Oke. Lebih ke karyanya. Karyanya yang bikin terus eksis. Betul. Firza, gimana bro? Ya, ini sebagai yang paling muda kali ya, dan banyak sebenarnya banyak aspek lah gitu. Oke. Cuman mungkin aku beberapa poin aja. Doa yang pasti, doa dari Baladewa, terus doa dari teman-teman di dalam manajemen, bahkan mungkin membernya sendiri itu punya doa yang bagus. Jadi mungkin bisa bertahan sampai di sekarang gitu. Dan aku mewakili teman-teman yang mungkin millennials. Jadi itu karya-karyanya juga gak sulit untuk diterima. Karyanya itu gak sulit untuk diterima karena founding father-nya itu selalu update gitu. Selalu banyak referensi-referensi yang mungkin anak-anak sekarang tuh dengerin gitu. Jadi gak ketinggalan zaman gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu aja kali ya. Karena terlalu banyak. Banyak sekali. Banyak ya? sekali histori-histori, cerita-cerita yang bisa diulik gitu. Iya. Banyak sekali. Banyak Oke. cerita-cerita menarik. Mungkin next, teman-teman bisa ngulik lagi tentang Dewa. Masih banyak sekali. Siap. Kalau Mbak Sisa ada. Ada liriknya yang pusing banget kalau kita dengerin ya. Ada yang sekedar I want to break free. Jadi memang kita ya hidup itu banyak warna lah. Ada lirik yang nakal juga seperti sedang ingin bercinta gitu kan. Ada lirik yang agamis, spiritual gitu. Macam-macam lah, namanya juga manusia kan, kadang-kadang nakal kayak juga kan, kadang-kadang Tembak aja. iya. Jadi memang konsepnya seperti Queen, Pak.
Memang lagunya, liriknya ada banyak macam. Oke, pertanyaan kedua, lagu yang bersejarah sekali mungkin dari proses pembuatan gitu. Ya mungkin Roman Picisan ya, karena Roman Picisan itu lagu dibuat untuk bertahan ketika Ari Lasso sudah tidak menjadi vokalis Dewa lagi. Gitu. Oke. Ngarang lagunya serius, aransemennya serius, gitu, supaya nggak ditinggal penggemar lah. Gitu. Iya. Kalau album yang bersejarah ya mungkin bintang 5 karena itu album kan penentuan apakah ganti vokalis itu bisa bertahan atau tidak gitu. Jadi energinya juga berbeda di situ. Iya. Siap. Oke, Kalau persoalan bersama, Mas. kalau bersama Othello kita punya pengalaman 3 kota itu perfect. Gitu. Oke. Mungkin IO terbaik yang pernah kita alami. Biasanya. Nomor rekeningku masih kan? Oh di situ kuncinya. Terus Mas, pertanyaan pertama mungkin Mas Dhani yang bisa ngejawab. Kenapa ada personil, kenapa full tim tapi nggak full tim gitu loh? Yang bilang full tim kan Sisan. Dan saya yang jawab. Benar. Tapi dari semua katakanlah drummer Mas, ya langsung aja deh. Nanti kita ada rencana manggung di JIS ya. Oke. Di JIS, jika diizinkan oleh Pak Gubernur, kita akan manggung di JIS 1 Oktober, nah mungkin akan full tim di sana Mas. Lebih full tim daripada di Jogja ini. Itu. Oke. Wong Aksan nggak balas jawab WhatsApp waktu itu. Soalnya, oke. Lupa nggak tahu aja. Udah terjawab ya? Ya pertanyaan pertama, pertanyaan kedua Mbak Sisan, monggo. Pertanyaan kedua mungkin kayak Mas Dhani bilang 2020 awal sebenarnya kita harusnya jalan 6 kota roadshow